Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500142660. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 102 Jakarta kelas 11 dengan materi ketentuan dakwah khutbah tabligh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disiapin dulu ya sebelum mulai. Silakan Paris untuk menyiapkan. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran agama pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys atas persiapan doanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau misalnya ibu tanya kabar, kalian jawabnya gini. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Oke, sekali lagi ibu tanya kabar ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Kurang semangat, sekali lagi. Gimana kabarnya hari ini guys? Alhamdulillah, Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini ada yang nggak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? 3 orang, siapa aja? Fikri, Nurus, dan Rega. Tiga-tiganya sakit? Sakit. Oke, kita doakan ya, semoga yang sedang sakit hari ini semoga Allah segera sehatkan sehingga besok bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi dari bab baru ya. Setelah minggu lalu kita sudah bahas materi bab 3 ya. Ada yang masih ingat tentang apa materi bab 3? Perkelahian pelajar, miras dan narkoba ya. Masih ingat lah ya, baru 2 minggu lalu. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, sebelum kita memasuki materi bab 4, di bab 3 kemarin kan ada pengertian perkelahian pelajar itu apa, terus pengertian miras itu apa, pengertian narkoba itu apa. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu pengertian dari perkelahian pelajar? Ya, Haikal, boleh silakan. Perkelahian pelajar adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain Ya. yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya, Bu. Oke, terima kasih Haikal. Beri tepuk tangan untuk Haikal. Masya Allah, luar biasa. Dalam artian perkelahian pelajar adalah tawuran. Tawuran termasuk perkelahian pelajar kan? Ya, sudah kita singgung minggu lalu ya. Oke, selanjutnya pengertian dari miras. Ada yang ingat? Saya Bu ingat. Ya, Ade, silakan Dek. Jadi miras atau minuman keras ini adalah minuman atau makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang, Bu. Ya, terima kasih Ade. Kita beri tepuk tangan untuk Ade. Masya Allah. Padahal udah 2 minggu tapi masih ingat ya. Masya Allah. Jadi miras itu segala bentuk makanan dan minuman yang memabukkan. Oke, jangan sampai lupa. Terus yang terakhir ada materi narkoba. Siapa yang masih ingat apa itu narkoba? Saya Bu. Ya, Ageng, silakan Ageng. Ya, narkoba yaitu singkatan dari narnya itu narkoba, ko-nya itu psikotropika, dan bahannya itu bahan-bahan adiktif seperti alkohol,
rokok, kopi, dan lain-lain sebagainya. Ya, terima kasih Ageng. Beri tepuk tangan untuk Ageng. Masya Allah, luar biasa ya. Pembahasan materi bab 3-nya masih diingat, masih melekat dalam diri kita ya. Karena memang di materi bab 3 itu tentang menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang atau yang negatif. Nah, di materi bab 4 yang hari ini akan kita pelajari, itu kebalikan dari materi bab 3 ya. Jadi di bab 4 ini kita akan mempelajari tentang ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh ya. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu tujuannya ya, ini pengantarnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu kalian diharapkan setelah pembelajaran ini mampu menjelaskan pengertian dan perbedaan dari khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian yang kedua menyebutkan syarat, rukun, dan adab khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian menunjukkan sikap percaya diri, sopan, bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan dakwah. Dan yang keempat yaitu kalian diharapkan untuk membuat dan mempresentasikan proyek dari infografis dakwah, khutbah, dan tabligh. Jadi nanti kita akan membuat kelompok dan kalian mendiskusikan dari materi tersebut. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, selanjutnya sebelum masuk kepada materi intinya, seperti biasa kita membaca ayat yang terkait dari materi kita hari ini ya. Ayat yang kita akan baca pada hari ini yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 104. Boleh dibuka di bukunya ada, boleh buka pakai Al-Quran ada, silakan dibuka bersama-sama. Kita atau mau lihat di depan layar juga boleh ya. Kita baca secara bersamaan dulu bisa? Bisa. Oke, silakan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, terima kasih. Artinya yaitu hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Jadi dalil atau ayat dari pembahasan materi kita hari ini ada dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104. Kenapa ayat ini berkaitan dengan pembahasan kita hari ini? Karena di ayat tersebut Allah menyerukan bahwa harus ada dari segolongan orang yang menyampaikan kebaikan. Jadi jangan sampai kita hidup di muka bumi ini kemudian kita hanya bersenang-senang aja, kita mengikuti maunya kita aja, kita nggak ngikutin aturan Allah, kita nggak menaati perintahnya. Jangan sampai ya. Tapi kita harus selalu menyeru kepada kebaikan. Oke? Itu maksud atau makna dari ayat ini. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Ada nggak yang udah kalian ketahui dari dakwah, khutbah, dan tabligh? Kalian pasti pernah dengar kan? Dakwah itu kayak gimana, khutbah itu kayak gimana, tabligh itu kayak gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pasti pada umumnya kita taunya kalau orang ngomong di depan ya itu ceramah gitu ya. Iya nggak? Betul nggak? Nah, makanya dari itu nanti akan kita bahas nih ya. Jadi kalian nanti ibu bikin berkelompok, kalian cari tahu ternyata beda loh. Dakwah itu ternyata begini, ternyata khutbah itu begini, ternyata tabligh itu begini gitu. Nah, nanti akan kita cari tahu. Oke, sebelumnya adakah yang sudah membaca di bukunya? Tadi kan Ibu minta dibuka bukunya untuk dibaca ya. Boleh Salsa? Pengertian dakwah itu apa sah? Dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain kepada kebaikan dan ajaran Islam dengan tujuan untuk mengingatkan, memperbaiki, dan membimbing umat. Terima kasih Salsa, beri tepuk tangan untuk Salsa. Cut dulu Ki, cut. Oke, ada yang tahu apa itu dakwah, apa itu tabligh, apa itu khutbah? Ada yang mau
menyampaikan pendapatnya? Ya, Salsa boleh. Silakan Sa. Apa itu dakwah Sa? Dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain kepada kebaikan dan ajaran Islam dengan tujuan untuk mengingatkan, memperbaiki dan membimbing umat. Masya Allah, kita beri tepuk tangan untuk Salsa. Belum dibahas saja Salsa udah tahu nih, Masya Allah. Sekarang ibu tanya, ada yang tahu apa itu tabligh atau khutbah? Ya, Bom, Rapi, silakan, Pi. Jadi khutbah adalah kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Ya, dah. Terima kasih, Masya Allah. Ini calon khotib Jumat kita ini, Masya Allah. Nah, selanjutnya, tabligh ada yang mau menyampaikan? Masya Allah, ini ustazah kita ya, Ustazah Sri. Ya, silakan Ustazah, boleh. Tabligh berarti menyampaikan ajaran Islam secara langsung seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan sekadar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan isi pesan tersebut. Masya Allah, beri tepuk tangan untuk Ustazah kita. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Oke, selanjutnya Ibu akan tampilkan video ya, cuplikan video. Kalian tebak nih kira-kira dari salah satu video ini mana yang termasuk ke dalam dakwah, khutbah, dan tabligh ya. Silakan disimak mulai dari video pertama. Nah, kira-kira dari video pertama ini termasuk ke dalam khutbah, dakwah, atau tabligh? Dakwah. Ini termasuk ke dalam konten dakwah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Selanjutnya video kedua. Agama yang hak agar Allah Taala memenangkan agama tersebut dari selainnya daripada agama, walau orang-orang muslim tidak menyukainya. Allah akan menangkan dengan pedang, dengan hujah dan burhan dan argumentasi yang sangat kuat. Allah yang menjamin untuk menjaga agama Islam, sehingga demikian parahnya peperangan yang mereka lakukan dan demikian dahsyatnya penganiayaan mereka dan peperangan yang mereka lakukan kepada umat Islam. Tetap saja umat Islam adalah penduduk bumi terbanyak, walaupun banyak bukanlah tujuan utama, akan tetapi umat Islam tetap beribadah kepada Allah di permukaan bumi. Walaupun musuh-musuh Islam memerangi mereka dengan perang yang sangat dahsyat, akan tetapi mereka akan selalu teguh, tetap berjaya, tetap melakukan agama mereka. Nah, dari video kedua bisa diketahui apa? Tabligh. Makanya sering kan kalian dengar acara tabligh akbar ya kan? Nah, itulah perbedaan dari dakwah dan tabligh. Kalau dakwah itu penyampaiannya bisa dalam bentuk apa saja, bisa bagaimana, yang penting isinya adalah mengajak kepada kebaikan. Itu dakwah. Mau di sekolah bisa, mau di rumah bisa, mau melalui sosial media bisa. Nah, kalau tabligh itu biasanya ramai, banyak orang. Terus tujuannya tabligh itu pasti harus penyampaiannya langsung sumber dari Al-Quran. Jadi makanya tadi tuh kan ada kayak habibnya, ada kayak syekhnya yang menyampaikan. Karena memang harus orang yang paham betul agama gitu ya, yang bisa menyampaikan. Kemudian video yang terakhir. Nah, dari video yang terakhir, yang ketiga, apa yang termasuk video yang terakhir ini? Khutbah. Kenapa bisa diketahui khutbah? Karena pembacaannya, template-nya, ya kan? Terus lokasinya ada di masjid. Nah, ini adalah khotib Jumat. Jadi kalau yang cowok pasti udah sering lihat kan? Oh iya nih khotib begini template-nya. Kalau yang perempuan mungkin yang belum pernah sholat Jumat, nah ini adalah template khotib atau khutbah. Jadi bisa
bisa mulai terbayang ya perbedaan dari dakwah, khutbah dan tabligh? Ya, kalau dakwah nih kayak gini, kontennya bisa berbentuk apa aja, perbuatannya bisa bagaimanapun. Kalau tabligh banyak dan harus orang yang memang paham agama betul untuk menyampaikannya. Terus kalau khutbah yang berkaitan dengan ibadah. Jadi segala bentuk ceramah yang berkaitan dengan ibadah itu biasanya khotib disebutnya atau khutbah. Kayak Idul Fitri, Idul Adha itu ada khutbahnya kan? Ada khotibnya kan? Sholat Jumat yang tiap Jumat dilaksanakan. Nah itu ada khotibnya. Oke, untuk membahas lebih lanjut nanti perbedaan dari ketiganya kita akan bahas di materi inti ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu bagaimana Islam di mata media saat ini ya. Kita lihat. Nah, boleh dilihat ke layar. Ada apa? Pernah melihat ini di TV? Pernah di medsos? Pernah di Instagram? Pernah? Nah, pemberitaan tentang oknum-oknum? Pernah? Nah, ini adalah wajah muslim di media saat ini, betul? Betul kan? Kita secara tidak langsung sering melihat pemberitaan yang kurang baik tentang salah satu oknum yang dianggap memiliki pemahaman agama yang lebih. Betul? Nah, ini adalah wajah media saat ini. Nah, kira-kira apa kaitannya nih pemberitaan buruk yang saat ini sedang diberitakan dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Ada nggak kaitannya? Nah, kaitannya adalah yaitu pemberitaan buruk tentang Islam berkaitan erat dengan dakwah, khutbah dan tabligh. Karena kalau misalnya kita sudah pahami pengertian dari masing-masing ketiganya, otomatis pengaplikasian yang akan kita terapkan pasti lebih bermakna, betul? Karena kita paham, oh kalau dakwah itu bukan hanya sekedar mengajak loh, tapi juga kita harus menerapkannya dalam diri kita, betul? Nah, kalau kita tidak menerapkannya dalam diri kita, maka akan terjadi hal yang tadi, ya, yang wajah muslim di media saat ini. Ya, itulah makanya kenapa kita harus berdakwah, kita harus memahami apa itu khutbah, kita harus tahu apa itu tabligh, supaya kita menunjukkan wajah Islam yang sesungguhnya, bahwa Islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, ya. Oke, selanjutnya nih kita akan bahas sebelum kalian berdiskusi kelompok, Ibu singgung sedikit pengertian dari dakwah, khutbah dan tabligh. Bisa dilihat di layar ya. Dakwah, khutbah dan tabligh itu membutuhkan manajemen yang profesional. Keberhasilan antara ketiganya itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi keberhasilan dakwah, khutbah dan tabligh itu tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita mau berhasil dakwah yang kita lakukan, maka kita harus menerapkannya dulu ke diri kita. Terus mengajarkannya ke keluarga terdekat kita, membaginya ke orang-orang lain. Nah, itu baru akan berhasil dakwanya. Nah, biasanya faktor yang bikin tidak berhasilnya dakwah, khutbah dan tabligh yang disampaikan itu karena mereka yang semestinya menjadi contoh atau menjadi teladan, tapi malah menerjang dan tidak mematuhi ajaran yang disampaikan, ya kan? Ibaratnya seperti pagar makan tanaman, tidak satunya kata dengan perbuatan. Jadi apa yang diomongin nggak sesuai sama yang dilakuin. Itu biasanya salah satu faktor ketidakberhasilan dari khutbah, tabligh dan dakwah, ya. Oke, selanjutnya, sebelum menyebarkan dakwah lebih luas, maka sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian dakwah, khutbah, tabligh, ya. Terus perbedaannya apa, ketentuannya apa. Maka dari itu kita akan bagi kelompok, ya. Kelompoknya itu yang seperti sebelumnya aja yang sudah Ibu bagikan, seperti materi-materi sebelumnya, ya. Kita langsung menuju ke pembahasan dari materi kelompoknya. Nah, di kelompok ini nanti kalian ada yang membuat infografis tentang materi yang sudah ditentukan tiap kelompoknya. Terus ada yang mempraktekannya. Jadi kan kalian sudah dibagi ke dalam
6 kelompok, ya kan? Nah, nanti ada 2 kelompok dakwah, 2 kelompok khutbah, dan 2 kelompok tabligh. Nah, dari kedua kelompok itu harus ada yang membuat infografis satu kelompok dan yang mempraktekkannya, bagaimana tata cara khutbah, bagaimana tabligh, bagaimana dakwah. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nanti ibu akan membagikan kertas karton. Jadi bagi kelompok yang mendapatkan menyusun infografis, nanti kalian menyusun infografis, dan yang mendapatkan kelompok praktek mendiskusikan materi apa yang ingin disampaikan. Misal dakwah, kira-kira mau seperti apa penyampaian dakwahnya, tabligh seperti apa, khutbah seperti apa gitu ya, bisa dipahami? Oke, ini akan ibu bagikan kelompok. Duduknya sudah sesuai kelompok? Oke, ini kelompoknya udah seperti yang sebelumnya ya. Kelompok dakwah, infografis dakwah, siapa? Bunga, silakan Bunga. Kelompok infografis khutbah, siapa khutbah? Faris, silakan Faris. Kelompok tabligh, ada tabligh? Ya. Nah, ini adalah yang ibu bagikan karton yang kelompok membuat infografis. Jadi yang 3 kelompoknya yang praktek, silakan mendiskusikan materi yang akan ditampilkan, ya. Dan nanti yang tampil ke depan hanya 1 orang aja, oke? 1 orang aja. Jadi silakan disepakati bagaimana siapa yang menampilkan. Nah, ini untuk lemnya, boleh? Di lem-lem aja deh. Gimana, ada kendala guys? Sudah Bu, nggak ada kendala. Udah rapi ya? Selesai, ada kendala? Tidak ada? Oke. Yang praktek ada kendala? Nggak ada? Oke. Oke, udah siap ya tampil? Sudah? Udah tampil siap? Oke, untuk sistem tampilnya nanti ibu panggil dulu ya. Tiap kelompok yang materi dan yang praktek, nanti baru bergantian, oke? Nah, untuk yang tampil pertama kita panggil dari kelompok tabligh ya. Silakan perwakilan dari kelompok tabligh untuk maju, boleh tepuk tangannya. Boleh di sini, boleh di belakang, di sini juga. Ya udah. Oke, tolong diperhatikan kelompok tabligh. Silakan Izatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan dari hasil diskusi, yaitu tentang pengertian tabligh. Nah, pengertian tabligh itu adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momentum tertentu dengan tujuan mengikuti perintah Allah. Kita ada selanjutnya di sini saya akan membahas tentang prakteknya. Jadi saya itu adalah seorang mubaligh yang sering mengisi ceramah di peringatan Hari Besar Islam. Dalam khutbah itu harus menyampaikan pesan yang dari sumbernya dari ajaran Islam, baik Al-Quran maupun itu hadis, kepada satu orang atau banyak agar diamalkan isi pesannya. Contoh prakteknya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua ini dalam keadaan penuh berkah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.
sebagai sesama muslim, kita diperintahkan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudara itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Itulah sebabnya kita untuk saling menghormati, tidak membeda-bedakan teman dan tidak menyebarkan kebencian. Dan jika ada perbedaan pendapat, maka diselesaikan dengan cara kebaikan. Maka dari itu, marilah kita jaga hubungan kita agar selalu harmonis dan penuh kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu. Masya Allah. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya tentang tabligh? Boleh, Lisa, silakan. Boleh tolong kutip gak persamaan dan perbedaan antara dakwah dan tabligh dalam praktik di masyarakat? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk persamaan dakwah dan tabligh itu keduanya sama-sama bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Dan perbedaannya itu kalau dakwah mencakup ajakan dan bimbingan untuk mengamalkan Islam secara menyeluruh, sedangkan tabligh lebih menekankan kepada penyampaian pesan atau informasi mengenai agama. Nah, sekian, apakah terjawab? Masya Allah, beri tepuk tangan. Luar biasa ya. Jadi ini adalah contoh, boleh silakan kembali. Terima kasih Zatul dan Yazid. Ini adalah contoh penampilan dari pembahasan infografis dan prakteknya ya. Jadi karena mengingat waktunya tidak cukup nih kayaknya kalau kelompok semuanya maju ya. Kalau semua kelompok maju nggak cukup. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya seperti itu ya gambaran kelompok yang akan tampil, kelompok dakwah dan kelompok khutbah. Oke. Jadi ada satu perwakilan yang membahas teorinya, ada satu yang langsung prakteknya kayak tadi Yazid langsung mempraktekkan bagaimana menjadi seorang mubaligh ya. Jadi kalau tabligh itu orang yang bertablighnya disebutnya mubaligh karena dia laki-laki disebutnya mubaligh. Kalau perempuan disebutnya mubalighah ya, mubalighah. Oke, tadi sudah ditampilkan salah satu kelompok dari praktek tabligh ya. Jadi perlu kita pahami bahwa tabligh itu atau mubaligh karena Yazid itu laki-laki maka disebutnya mubaligh. Kalau misalnya yang tampil Sri, maka Sri disebutnya mubalighah ya. Terus dai juga begitu, dakwah sama sebutan untuk orang yang berdakwah itu namanya dai. Kalau laki-laki, kalau perempuan namanya daiyah ya. Jadi kalau Zakiyah berdakwah berarti Zakiyah disebut daiyah ya. Kalau khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha itu biasanya khotib pasti laki-laki, nggak ada yang perempuan. Jadi tidak ada khotibah, nggak ada ya. Jadi khotib hanya laki-laki karena berkaitannya dengan ibadah. Oke, itu penguatan dari Ibu dari materi kita hari ini ya. Karena mengingat waktu tidak cukup, untuk kelompok yang belum presentasi dan tampil praktek kita bahas minggu depan, oke? Siap? Karena minggu depan pasti lebih maksimal dong. Boleh pakai alat-alat lain sebagainya ya. Tinggal disesuaikan saja. Oke, untuk selanjutnya kita evaluasi dan refleksi dari pembelajaran kita hari ini ya. Apa yang kalian dapat dari materi hari ini? Ada yang didapat gak dari pembahasan materi hari ini? Terus kira-kira bisa nggak diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya, tentu bisa. Karena ternyata dari materi hari ini dakwah itu bukan hanya yang ceramah di mimbar loh, ya kan? Ya Akmal? Dakwah itu bukan hanya yang berbicara di mimbar, tapi ketika seseorang mengajak kepada kebaikan, itu juga bagian dari dakwah gitu. Oke, berarti bisa diterapkan di kehidupan kita? Bisa. Oke, selanjutnya kesimpulan dari materi kita hari ini. Adakah yang mau satu orang untuk membacakan kesimpulan?
Boleh Fani, silakan. Oke, jadi kesimpulannya, semua bentuk dakwah ini harus disampaikan dengan penuh hikmah dan keteladanan akhlak, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar ajaran agama Islam dapat diterima dengan baik dan menjadi rahmat bagi seluruh Islam. Oke, terima kasih, beri apresiasi untuk Fani. Masya Allah. Tidak terasa kita sudah di penghujung pelajaran ya. Ini penguatan lagi dari Ibu, yaitu bahwa dakwah itu bisa dilakukan dengan akhlak dan contoh nyata, serta perlunya umat Islam sadar akan keislamannya, tidak asing dengan agamanya, terus tidak menormalisasikan kemaksiatan, harus mampu menjadi teladan yang baik untuk lingkungan sekitar ya. Oke, untuk tindak lanjut dari materi kita hari ini, Ibu minta kalian untuk membuat refleksi pribadi ya. Silakan tuliskan bagaimana cara kamu berdakwah di lingkungan sekitarmu. Dikerjakan di buku tulis masing-masing ya. Nanti dikumpulkan oleh ketua kelas. Boleh Faris? Oke. Ya, silakan dikerjakan di buku tulis bagaimana cara kamu berdakwah di lingkungan sekitar. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi hari ini, yaitu penampilan dari kelompok yang hari ini belum tampil ya. Bisa dipahami? Silakan tadi tugas yang refleksinya dikerjakan. Terus minggu depan kelompok yang belum tampil silakan tampil. Oke, karena waktu sudah habis, kita akhiri, kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.